Di dalam mengasihi harus membenci. Apa maksud kalimat ini, saudara-saudaraku? Kita coba kaitkan kalimat awal ini dengan renungan kita di pagi ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, buat kami mengerti apa maksud-Mu dalam kehidupan kami di hari ini. Dan ada firman Tuhan yang tidak kami baca, tolonglah kami untuk bisa mengerti. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita perhatikan saudara-saudaraku ayatnya yang ke-11 dari Yosua pasal 23. Saya bacakan firman Tuhan ini. Demi hidupmu, perhatikanlah baik-baik agar kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Saudaraku yang terkasih, saya katakan di awal tadi, di dalam mengasihi kita harus membenci. Sepertinya saudara-saudaraku kalimat ini sulit kita pahami, sebab mana mungkin kita mengasihi lalu harus membenci di sisi yang lain. Tentu yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita menyebut diri mengasihi Tuhan, maka di pihak lain kita pun harus berkata, saya membenci dosa. Ketika saya menyebut saya mengasihi Tuhan, maka di pihak lain saya harus berkata dengan tegas, saya akan juga membenci hal-hal yang Tuhan benci. Bagaimana mungkin saya menyebut diri mengasihi Tuhan, tapi di sisi yang lain kita masih nyaman hidup dalam dosa dan kesenangan-kesenangan yang menyakiti hati Tuhan. Nah saudaraku, di dalam bagian Alkitab ini diingatkan kepada orang Israel. Demi hidupmu, ya demi hidup, demi nyawamu. Perhatikanlah baik-baik agar kamu apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Ya demi hidupmu saudara, demi masa depanmu, demi kenyamanan hidupmu. Perhatikan baik-baik. Apa kita sudah mengasihi Tuhan? Kenapa kita perlu mengasihi Tuhan? Kalau dalam bacaan Alkitab ini, kita tentu mempelajari bagian-bagian sebelumnya, renungan-renungan kita sebelumnya. Bagaimana Tuhan sudah memperlihatkan, bagaimana Tuhan menjaga, memenangkan, melindungi bangsa Israel. Dan itu yang Tuhan sudah perbuat. Bentuk kasih Tuhan kepada umatnya. Sekarang saudaraku, kita diingatkan. Reaksi kita, respon kita setelah kita merasakan dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu untuk kita. Sekarang kita diajak untuk apa? Mengasihi Tuhan. Di awal tadi saya katakan, di dalam mengasihi ada benci. Kita diajak untuk mengasihi Tuhan. Apakah kita juga di sisi yang lain membenci apa yang Tuhan tidak mau? Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian munafik dalam hidup ini. Ingin kelihatan rohani dengan menyebut mengasihi Tuhan. Tapi pikiran kita dan hati kita di sana tersimpan rancangan-rancangan, keinginan-keinginan yang kemudian sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Mulut kita boleh berkata, kemudian memuji Tuhan, melakukan penyembahan dengan mulut. Tapi kalau hati dan pikiran kita diliputi dengan berbagai kemunafikan, justru di situ Allah membencinya. Allah tidak menyukainya. Nah sekarang saudaraku, kita semua telah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita ada hari ini itu karena ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita telah nikmati di masa lampau. Kita diingatkan untuk kemudian saat ini mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan hari ini hidup, jangan buat hati Tuhan terluka dan bersedih. Karena kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh. Biarlah hari ini jadi bukti dari kehidupan kita yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Tuhan menolong kita dalam mengasihinya dengan sungguh. Amin. Mari berdoa saudara. Tuhan, terlalu banyak hal yang Engkau perbuat bagi kami. Yang itu sudah jadi bukti bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Tapi terkadang Tuhan, kami jadi orang-orang yang tidak mau mengasihi Tuhan dengan sungguh. Jangan biarkan kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan jadi kesempatan atau jadi medan di mana kami kemudian menyakiti hati Tuhan. Karena sikap kami yang kemudian tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan firman-Mu. Tolonglah kami hari ini Tuhan, untuk melakukan firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila kau rasa
gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Bersama